bersatu padu rebut demokrasi, bersatu tekad dalam suatu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita kabarkan sebuah lagu tentang kebebasan. Bawa kuasa tirani, kususuri garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu di dalam perkuliahan season kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai pengantar hukum ketenagakerjaan, di mana pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai dasar-dasar hukum ketenagakerjaan dan hal-hal yang terkait dengan ketenagakerjaan. Ada beberapa hal yang penting yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Yang pertama, fokus pembahasan kita pada pertemuan kedua ini adalah pengertian dan peristilahan hukum ketenagakerjaan seperti buruh, pekerja, pegawai, karyawan, tenaga kerja. Yang kedua adalah dasar hukum ketenagakerjaan. Ketika kita akan membahas asas hukum ketenagakerjaan, kita keempat akan membahas objek hukum ketenagakerjaan, dan kelima adalah sifat hukum ketenagakerjaan. Dan sebagaimana bisa kalian perhatikan, kedudukan dan pentingnya hukum ketenagakerjaan dalam ilmu hukum di Indonesia, kemudian sistem ketenagakerjaan yang berlaku, kemudian terakhir kita juga akan membahas sekilas mengenai sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, baik masa perkembangan, pra-pasca kemerdekaan, era reformasi hukum. Namun demikian, sebelum kalian membahas lebih lanjut, silakan lihat tayangan berikut ini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang nantinya kita rekonstruksi mulai dari awal pembentukan, bagaimana hukum itu dibangun dan hal-hal yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Selamat melihat, silahkan mengamati dan tetap lakukan catatan-catatan penting pada pembahasan yang saya sajikan. Rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 yang digulirkan pemerintah usai pemilu 2019 membuat kaum buruh yang tergabung dalam FPPB Kasbi Bandung Raya meradang. Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan gedung Sate Bandung, buruh menyatakan penolakan mereka terhadap rencana revisi undang-undang tersebut. Menurut mereka, revisi tersebut membuat hilangnya jaminan kepastian kerja, yaitu penambahan perpanjangan waktu dalam penjaminan sistem kerja kontrak, harian lepas, pemagangan, dan outsourcing. Selain itu, nilai hak pesangon buruh akan dikurangi karena dikeluhkan Apindo dan Kadin. Para pengunjuk rasa pun menuntut pembuatan undang-undang perlindungan buruh ditinjau kembali agar melindungi yang lemah. Mereka mengancam akan ikut aksi mogok nasional di Jakarta pada 16 Agustus mendatang. Karena merasa keberatan Apindo itu, bahwa Jokowi hari ini kan dituntut baik dari Apindo, dari Kadin, dari HIPMI. Ada titipan bahwa bagaimana semua UK nanti ada perubahan, terutama dalam pengupahan. Yang hari ini Undang-Undang 13 yang hari ini dengan PP 78. Itu berapa hal yang dituntut tadi, ada 5 poin. Jadi ini kita tegas menolak rencana revisi untuk menyampaikan orasi dan mewakili. Sementara itu, menanggapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi Paleg DPR pada Selasa di Jakarta. Airlangga menjelaskan tujuan RUU Cipta Kerja mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Nah, tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak,
melalui kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja, kemudian investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang terbagi atas 11 klaster pembahasan. Adapun 11 klaster tersebut adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan pemberdayaan, perlindungan UMKM dan perkoperasian. Kemudian kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, dan terakhir klaster kawasan ekonomi. Secara umum, RUU Cipta Kerja diusulkan untuk melakukan transformasi di bidang ekonomi. Adapun RUU Cipta Kerja merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah mewujudkan visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada 2045. Sementara itu, dalam menanggapi kesempatan aksi ini, buruh, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya pembenahan regulasi nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain. Setiap regulasi harus jelas dan memberikan kepastian hukum. Presiden menginginkan prosedur yang berbelit-belit dan regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi haruslah dirombak dan disederhanakan. Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan Omnibus Law. Satu undang-undang yang mensinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak, sehingga antar undang-undang bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi, dan akuntabel serta bebas korupsi. Presiden menilai terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi dan akan memecah anggaran ke dalam unit-unit kecil yang sulit untuk diawasi. Presiden menegaskan pemerintah terus melakukan sinkronisasi aturan secara berkelanjutan dan membuka masukan atas regulasi yang telah dibuat. Pengertian hukum perburuhan menurut seorang akademisi Belanda menyebutkan bahwasanya Arbeidsrecht atau hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku guna mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, kemudian antara buruh sesama buruh dan buruh dengan penguasa. Di sini kita tahu Molenaar ini membangun konstruksi hukum sejak zaman kolonial Belanda, penjajahan Belanda, dan di mana hukum perburuhan ini menyangkut tiga hal penting yang istilahnya pun akan mencerminkan kondisi sosial pada masa itu. Contohnya peristilahan majikan, saya tandai, kemudian buruh dan penguasa. Majikan di sini tentu konotasinya adalah ya feodalis ya, kalau kalian mempelajari ideologi di dalam kolonialis Belanda. Kemudian ada istilah penguasa, bukan pemerintah. Nah ini penting, istilah-istilah ini digunakan atau semiotika ini penting digunakan dalam ilmu hukum untuk mendudukkan suatu subjek hukum ke dalam pandangan umum yang nanti ditarik ke dalam sisi sosial. Istilah majikan, penguasa, dan buruh. Ya, buruh ini penting sekali karena nanti akan terjadi pergeseran peristilahan yang lebih manusiawi yang nanti akan kita terangkan. Nah, sedangkan menurut Profesor Imam Supomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Peraturan-peraturan itu baik dalam arti formal maupun material, ada yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah dalam hal ini dari pusat yang sifatnya heteronom, yang sifatnya berupa instruksi, berupa ketentuan yang mengikat dan dia berkekuatan hukum. Dan ada pula yang timbul dari dunia perburuhan itu sendiri yang ditetapkan oleh buruh antar mereka dan buruh dengan majikan, atau ditetapkan oleh majikan dalam arti pengusaha terhadap buruh secara otonom. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwasanya ada istilah-istilah yang senantiasa berkembang. Ya, pertama kita lihat istilah hukum perburuhan ini tidak populer dulu ya, karena sekarang yang digunakan adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu nomor 13 tahun 2003. Ini wajib kalian ketahui dan nanti bisa di-download di kolom deskripsi tayangan ini untuk kalian pelajari dan kalian baca berikut referensi yang ada. Yang kemudian Undang-Undang Perburuhan yang dulu itu berubah menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lantas menjadi payung hukum bagi
para pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Di beberapa perguruan tinggi, peristilahan atau mata kuliah hukum perburuhan juga sudah digantikan dengan istilah lain seperti hukum ketenagakerjaan, atau yang lebih halus lagi adalah hukum hubungan industrial. Ini sebetulnya sama saja kalau kita secara entitas pembahasan atau ruang lingkup pembahasan. Nah, pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan adalah sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Perhatikan benar yang saya warnakan beda. Nah, di mana pengertian tenaga kerja menurut undang-undang adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, jadi ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dia bekerja, dan selesai dia bekerja, pasca dia bekerja, atau setelah dia tidak bekerja pada suatu perusahaan atau institusi. Nah, hubungan kerja ini baik pada sektor produksi maupun sektor jasa. Dari aspek hukumnya ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat. Sebetulnya awalnya privat yang kemudian bergeser menjadi hukum publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian yang tadinya hukum privat yang mengikat hanya pekerja dengan pengusaha, ini lantas karena luasnya bidang perburuhan atau ketenagakerjaan lantas diawasi dan diatur oleh pemerintah menjadi sebuah hukum publik. Dan ini ada semenjak zaman kolonial Belanda. Nah, ada pendapat yang menarik menurut salah seorang pengamat hukum, yaitu Pak Yaman Sibanjuntak, bahwanya tenaga kerja atau manpower ini merupakan penduduk yang sudah atau sedang bekerja. Jadi sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah atau mengurus rumah tangga. Menurutnya, kategori tenaga kerja dan bukan tenaga kerja ditentukan oleh usia, bukan dia sudah bekerja atau tidak, tapi oleh umur atau masa kerja atau umur kerja atau usia kerja. Sementara tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, ini kalau jadi pendapat tentang siapakah yang layak atau sudah bekerja, karena nanti ini akan menentukan ketentuan hukum di belakang. Contohnya begini, kalau dia berdasarkan usia kerja, maka anak yang di bawah usia kerja itu ketika dipekerjakan, maka pengusaha bisa terkena hukum pidana dia. Atau dia mempekerjakan orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak uzur dipekerjakan, mungkin di sektor industri yang mereka miliki, ketika mereka akan kena hukum. Nah, tetapi beda cerita kalau misalnya manpower atau tenaga kerja ini dilihat dari angkatan kerja. Jadi antara usia sekian dengan usia sekian itu adalah usia kerja. Di luar itu berarti dia di luar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, ada lagi pendapat bahwasanya orang yang bekerja itu yang bekerja. Jadi seorang yang bekerja belum tentu dia tidak berpenghasilan. Jadi ada yang memandang bahwasanya siapa sih pekerja? Ya mereka yang punya penghasilan, walaupun tidak bekerja kelihatannya nganggur begitu. Tetapi kalau dia memang memiliki memiliki penghasilan, maka dia seorang pekerja. Nah, ini pendapat-pendapat dari para ahli hukum. Selanjutnya kita bisa melihat angkatan kerja atau labor force terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur, atau yang sedang mencari pekerjaan. Ini angkatan kerja gitu ya, angkatan kerjanya. Nah, kalau menurut undang-undang itu mulai dari usia 15 tahun ya. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, jadi bukan angkatan kerja nih. Golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lainnya yang menerima pendapatan. Nah, ini kalau menurut undang-undang, kalian perhatikan. Jadi menurut undang-undang lebih adil. Jadi orang yang bekerja siapa? Ya orang yang mereka bekerja. Tetapi ada juga kelompok kerja atau angkatan kerja ini adalah orang yang nganggur, yang seharusnya pada usia itu dia sedang bekerja gitu loh. Seharusnya bekerja, mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya. Tetapi kelompok ada lagi, dibagi lagi yang bukan angkatan kerja siapa? Orang yang bersekolah atau berkuliah atau kuliah. Seperti mungkin Anda itu bukan masuk dalam kelompok angkatan kerja. Ya, atau yang dimakfu walaupun sebetulnya secara usia sudah angkatan kerja gitu loh ya. Nah, ini penting karena dahulu ketika zaman kolonial pengertian buruh, pekerja, wirausaha, dan pegawai ada tiga kelompok besar. Jadi buruh, pekerja, wirausaha, dan pegawai.
buruh ini pekerja ya masuknya kategorinya, kemudian wirausaha dan pegawai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu dibarengi dengan istilah buruh. Jadi buruh pekerja. Yang menandakan bahwa dalam undang-undang ini dua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Ingat, buruh pekerja itu sama. Sebenarnya sedang terjadi pergeseran antar istilah buruh yang feodalis ke arah pekerja yang lebih humanis. Ini kalian harus peka, ya harus teliti. Dalam pasal 1 angka 3 jika dilihat pengertian dari pekerja atau buruh, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Ya, ini di sektor manapun. Dari pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa unsur yang melekat dari istilah pekerja, buruh, yaitu setiap orang yang bekerja atau angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja. Yang kedua, menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Artinya gini, dia tidak punya pekerjaan yang tetap, tidak punya pekerjaan yang nyata, seperti ke sawah, ke kebun, ke kantor, tetapi dia memiliki penghasilan. Ya, maka dia dikategorikan sebagai pekerja. Apakah pentingnya? Penting, karena nanti kaitannya dengan pengenaan pajak. Nah, ini kalian harus pengenaan pajak. Kita lihat undang-undang yang kalian lihat seperti undang-undang ombudsman, itu akan mencakup itu. Bahkan sampai putusan-putusan labeling halal oleh MUI itu menunggu ombudsman law. Ini penting, karena pekerjaan itu akan mendatangkan sebuah hasil yang hasilnya ini nanti akan dibebani pajak dan zakat. Jadi banyak pihak yang sudah menunggu ini dan banyak pihak yang mendukung, yang pro dan yang kontra. Yang kontra otomatis mereka memiliki kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, peserta kelas sekalian, kita bedakan. Jadi kalau pekerja, dia bekerja di bawah perintah orang lain atau dia menjadi anak buah atau dia menjadi bawahan dari pengusaha. Sementara kalau wirausaha dari kelompok tadi itu, dia tidak di bawah perintah pimpinan atau pihak lain. Beda dengan pegawai atau ASN di sini ya, aparatur sipil pemerintah. Dia bekerja di bawah perintah negara. Kata-kata lurah, kata-kata camat, kata-kata bupati, gubernur atau presiden itu adalah kata-kata negara. Maka ini penting, wajib dipahami suatu saat kelak nanti kalau kalian menjadi abdi negara. Maka apapun yang keluar dari pembicaraan kalian di sektor publik itu adalah mewakili negara. Nah, risikonya bagaimana? Risiko apabila dia pekerja atau buruh, maka ditanggung oleh majikan. Ketika seorang pekerja melakukan suatu kesalahan, maka yang wajib bertanggung jawab adalah pimpinannya atau pengusahanya. Apapun itu, misalnya ada kesalahan pekerjaan, terjadi kecelakaan kerja, kemudian pendidikan dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab pengusahanya sesuai dengan traktat atau perjanjian yang mereka lakukan dalam perusahaan tersebut. Beda dengan wirausaha. Wirausaha ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari 3 segmen kelompok ini. Ya, kalau menerima gaji dari pekerja otomatis dari apa yang mereka kerjakan. Kalau wirausaha sama saja dari dia bersifat karena margin dia sangat ditentukan oleh kinerjanya. Ketika dia kinerjanya bagus, kemudian pasar bagus, maka dia akan menerima margin yang lebih maksimal. Beda dengan pegawai, apapun pekerjaannya, apapun resikonya, fluktuasi resiko dan pekerjaannya, maka mereka akan menerima gaji yang tetap dan sama. Nah, hal lainnya adalah ketika masalah aturan, buruh pekerja ini diatur oleh undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan. Sementara kalau wirausaha ini diatur oleh undang-undang atau regulasi UMKM, usaha menengah kecil dan menengah, ya, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan pegawai ASN itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74, Junto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 terkait dengan segala hal, mulai dari kehidupan pribadi seperti pernikahan, kemudian perubahan nama, kemudian misalnya adalah tempat tinggal, itu semuanya wajib sepengetahuan dari pimpinannya. Nah, ini materi perbedaan terminologisnya, kemudian kita perhatikan bagaimana sih sejarah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Ini bisa kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah pra-kemerdekaan, yang kemudian setelah kemerdekaan negara kita. Nah,
Yang sebelum kemerdekaan kita ada mengalami pada zaman perbudakan. Nah, jadi ada perbudakan, kemudian kerja rodi. Sebetulnya antara perbudakan dengan kerja rodi ini ada segmen lagi, tetapi tidak jauh beda dengan perbudakan. Jadi istilahnya itu penyuruhan atau apa namanya pesuruh begitu ya. Jadi orang-orang yang jadi ya seperti budak begitu. Maka oleh sejumlah pengamat buruh yang saya tangkap dari literatur yang ada, ini bisa dikelompokkan ke dalam zaman perbudakan. Kemudian yang kedua adalah bergeser ke zaman rodi, ke era rodi. Kemudian yang ketiga adalah zaman ponal sanksi. Jadi ponal sanksi ini mulai ada politik etis, mulai ada pembayaran upah. Kalau kerja rodi dan perbudakan itu tidak ada pembayaran, hanya jaminan hidup selama orang itu bekerja. Nah, setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memunculkan istilah apa yang disebut dengan Pancakrida Hukum Perburuhan. Nah, ini menjadi sebuah hukum dasar, menjadi sebuah domain perburuhan, yaitu satu, membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan dan perhambaan. Nah, jadi zaman perbudakan dengan perhambaan itu sama. Suruh tadi itu perhambaan. Jadi era perbudakan, era perhambaan itu sama, hanya dihaluskan istilahnya. Yang kedua, kredo yang kedua adalah membebaskan penduduk Indonesia dari rodi atau pekerja paksa. Jadi adanya kerja paksa. Yang ketiga adalah membebaskan buruh Indonesia dari ponal sanksi. Yang keempat, membebaskan buruh Indonesia dari rasa ketakutan akan kehilangan pekerjaan secara semena-mena. Artinya gini loh, ada PHK sepihak tanpa diikat oleh aturan yang jelas. Dulu ketika sebelum kemerdekaan dan sampai pada zaman revolusi awal, ketika seorang bekerja pada sesuatu institusi atau bekerja pada suatu perusahaan, dia tidak ada perjanjian kerjasama. Tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Maka ketika orang direkrut begitu saja, dan akan ketika diperlakukan pemecatan, itu bisa dilakukan pemecatan detik itu juga, tanpa membutuhkan dokumen-dokumen yang berbelit, tanpa membutuhkan birokrasi yang berbelit. Anak buah tanggung jawab penguasa, anak buah tanggung jawab pimpinan. Yang kelima, memberikan kedudukan hukum yang seimbang, bukan sama loh ya, yang seimbang antara buruh kepada sama buruh, kemudian memberi penghidupan yang layak bagi buruh. Keseimbang ini dalam artian antara laki-laki dan perempuan, ini yang menjadi Pancakrida Hukum Perburuhan. Ini menjadi kredo dasar bagi dunia perburuhan di Indonesia. Ini dasar hukum perburuhan, dan sumber-sumber hukum perburuhan apa saja sebenarnya hampir sama dengan segmen lainnya. Itu ada beberapa kita perhatikan ya. Secara umum menjadi dua, yaitu hukum yang tertulis berupa undang-undang atau aturan. Yang ketiga adalah pengadilan hubungan industrial. Nah, kita ingat tadi istilah ketenaga kerjaan itu bahasa lainnya adalah hubungan industrial. Nah, ini memiliki pengadilan sendiri. Selain yang kalian ketahui, ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, juga ada pengadilan hubungan industrial yang khusus menghukumi kasus-kasus di dalam dunia ketenaga kerjaan. Yang keempat adalah perjanjian, yang kelima adalah traktat atau konvensi. Konvensi adalah hukum yang tidak tertulis. Nah, sumber hukum yang tidak tertulis ini ada yang kedua, yaitu yang kebiasaan atau tradisi yang mereka bangun di dalam sebuah perusahaan. Nah, itu peserta kelas kalian, mungkin kalian akan bertanya, nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Baik, teman-teman sekalian, mahasiswa sekalian, apabila kita lihat dari perundang-undangan, maka kita bisa perhatikan dalam hal undang-undang, jika kita lihat dari sudut pandang atau perspektif hukum, maka undang-undang merupakan sumber hukum yang tertinggi, yang terpenting menurut hukum di perburuhan. Sebetulnya di semua tingkatan di negara kita yang namanya undang-undang ini adalah yang paling tinggi. Setelah undang-undang, nanti juga ada yang di bawah undang-undang, ada perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang membuat adalah presiden dalam keadaan kegentingan yang sangat memaksa. Di sini perpu tersebut harus mendapatkan sekali lagi persetujuan dari DPR dan DPR RI. Nah, ada pun undang-undang yang mengatur tentang perburuhan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional,
Nah, dan ada undang-undang yang di bawah undang-undang atau yang diratifikasi atau diedarkan yang dikeluarkan oleh kementerian, misalnya adalah Permenaker atau Peraturan Menteri Agama, Peraturan Kementerian Tenaga Kerja, nomor 90 tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh. Peserta kelas kalian, jika dalam sudut pandang peraturan-peraturan yang ada di negara kita bisa kita lihat, peraturan merupakan pelaksana undang-undang dibuat oleh Presiden dan Menteri Tenaga Kerja. Di sini peraturan pemerintah ini peraturan bisa berwujud peraturan pemerintah, keputusan Menteri Tenaga Kerja maupun langsung keputusan Presiden atau Kepres. Misalnya di negara kita adalah peraturan, kita lihat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 64 tahun 2005 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja. Contoh keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 102 tahun 2004 tentang waktu kerja lembur dan upah tenaga kerja. Nah, di sini kita semua bisa melihat selain adanya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kita bisa melihat juga putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Masih ingat apa itu hubungan industrial? Ya, itu pengadilan yang khusus membahas atau menyelesaikan kasus-kasus terkait perburuhan yang ada di Indonesia. Yang istilah dari dulunya perburuhan sekarang menjadi ketenagakerjaan dan atau istilahnya adalah hubungan industrial. Di sini Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Jadi tetap di peradilan umum, di pengadilan negeri ya. Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan di tingkat pertama mengenai perselisihan hak. Jadi mengenai perselisihan hak dan kewajiban. Kemudian nanti pada tingkat kedua, pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. Kemudian yang ketiga di tingkat pertama mengenai perselisihan memutuskan hubungan kerja. Kemudian di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Ini penting, kalian sebagai seorang calon sarjana hukum dan calon pelaku di kementerian, maka putusan-putusan pengadilan seperti ini kalian harus memahaminya sebagaimana sebuah keterampilan dasar atau kompetensi dasar dari seorang sarjana hukum. Kemudian putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial ini dapat menjadi sumber hukum bagi pihak-pihak yang berselisih. Nah, jadi apabila tidak ditemukan aturan di pemerintah atau terjadi perselisihan yang tidak diatur oleh peraturan undang-undang, maka Pengadilan Hubungan Industrial ini dapat dijadikan dasar bagi penetapan sebuah putusan hukum, baik nanti melibatkan pemerintah, melibatkan dunia usaha atau pengusaha, dan melibatkan para pekerja atau buruh. Setelah di bawah undang-undang, kemudian peraturan pemerintah yang dalamnya melingkupi peraturan dari kementerian, di bawahnya adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial, maka di bawahnya adalah perjanjian. Yang dimaksud dengan perjanjian sebagai sumber hukum, merupakan perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama. Jadi ada dua jadi ini memang secara horizontal antara perusahaan, dalam sebuah perusahaan antara pengusaha dengan tenaga kerja yang bekerja di situ. Biasanya ini mulai dilakukan ketika mereka mulai rekrutmen kerja di perusahaan tersebut. Nah, ada dua. Pertama, perjanjian kerja. Apa sih perjanjian kerja itu? Merupakan perjanjian para pihak pekerja dengan pengusaha yang dibuat secara tertulis mengenai syarat-syarat bekerja. Perjanjian tersebut memuat nama, alamat perusahaan, kemudian jenis usaha perusahaan. Itu harus jelas di dalam perjanjian kerja ketika kita mengajukan lamaran dan diterima, dan kita akan disodorkan draft untuk penerimaan sebagai karyawan. Itu harus dimunculkan. Kalau tidak munculkan, ini melanggar undang-undang. Nama, alamat perusahaan. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Ini berarti adalah informasi dasar yang harus didapatkan oleh perusahaan terhadap pekerja yang kerja di perusahaannya dia.
Kemudian jabatan jenis pekerjaan ini harus jelas. Jadi jabatan bidang kerja yang akan kamu atau seorang pekerja ambil di dalam sebuah perusahaan itu juga harus jelas. Kemudian tempat pekerjaannya, di mana dia dikerjakan. Kemudian besarnya upah dan cara pembayaran, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Mulai dan jangka waktu berlakunya masa perjanjian kerja, kemudian tempat dan tanggal perjanjian dibuat. Ini merupakan dan tanda tangan para pihak. Ini merupakan informasi dasar yang wajib ada pada setiap perjanjian kerja. Lantas bagaimana dengan perjanjian kerjasama atau disingkat PKB? Nah di sini perjanjian kerjasama, kerja bersama, jadi perjanjian kerja bersama antara pengusaha dengan pekerja merupakan perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja. Ya nanti kalian ingat tuh ada saya tandai. Serikat pekerja itu apa? Dan atau beberapa serikat pekerja yang telah tercatat atau terdaftar, bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Mereka mengkoordinir tenaga kerja pada suatu wilayah tertentu atau pabrik-pabrik tertentu. Mereka mengorganisir diri dan mereka di bidang ketenaga nanti biasanya lawan mereka ini untuk mengimbangi kebijakan-kebijakan dari dewan direksi atau pihak pengusaha. Nah, atau beberapa perusahaan. Mungkin kalian pernah mendengar ya banyak serikat nama-nama serikat pekerja. Nah, di balik perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama dapat menjadi sumber hukum perburuhan. Jadi perjanjian antar perusahaan dengan buruh itu bisa menjadi dasar sebuah putusan hukum. Menjadi sebuah aturan yang mengikat antar mereka. Dan ini bisa dalam wilayah tertentu, bisa dalam kelompok industri tertentu, bisa dalam suatu perusahaan tertentu. Jadi subjektif. Tapi ada yang memang melingkupi suatu kabupaten tertentu misalnya atau provinsi tertentu. Nah, ini bisa dijadikan dasar hukum. Bila ada permasalahan di antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa usaha, ini nanti bisa dijadikan sebagai sebuah dasar untuk penentuan hukum di perusahaan. Peserta kelas sekalian, hukum selanjutnya mengikat antara pengusaha dengan pekerja atau buruh itu adalah traktat atau konvensi. Traktat merupakan perjanjian yang diadakan oleh beberapa negara di dunia ini mengenai permasalahan perburuan. Jadi traktat ini ijma negara-negara di suatu region tertentu, baik nanti levelnya di dunia maupun nanti di kawasan Pasifik misalnya atau di Indonesia sendiri. Jadi traktat ini intinya adalah kesepakatan antar beberapa negara ya, di Asia Tenggara. Nah, kalau yang paling tinggi di negara di seluruh dunia ini yang dibawahi oleh PBB adalah International Labour Organization atau ILO. Kalian mungkin pernah mendengar ya, ada istilah nanti ILO ini merilis istilah yang disebut dengan May Day, Hari Buruh. Nah, sampai dengan tahun 2001 ILO telah menghasilkan 184 konvensi. Nah, konvensi ini kesepakatan bersama, antar negara terkait dengan buruh. Nah, ada yang dan dari turunan yang sudah disepakati oleh negara-negara di dunia ini kemudian diturunkan ke dalam kawasan, misalnya Asia Tenggara, kemudian kawasan Pasifik, kawasan Timur Tengah, kawasan misalnya Amerika, Eropa. Mereka memiliki aturan-aturan yang mengikat seluruh dunia ya, diturunkan ke kawasan dan nanti diturunkan lagi ke dalam negara kita dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan ini sudah ada semenjak zaman Belanda. Semenjak kolonial Belanda, penjajahan Belanda mulai dari ekspansi Spanyol, Portugis, Belanda, Perancis, Inggris ke daerah timur jauh, ke daerah Asia Tenggara. Ini yang menjadi mereka sudah bagi lapak begitu. Indonesia dijajah Belanda misalnya, Malaysia dijajah Inggris, Australia dijajah Inggris, Singapura dijajah Inggris, sampai hari ini menjadi satelit negara itu. Nah, itu memang sudah dari zaman dahulu. Pasca perang salib ini memang sudah dibagi, lapaknya itu mereka sudah berbagi mereka, dan sampai hari ini dan sampai diratifikasi ketika undang-undang di negara kita semenjak Hindia Belanda. Nah, konvensi yang diratifikasi kolonial Belanda ini sejak zaman penjajahan Belanda itu adalah konvensi nomor 19 tahun 2005
tentang equality of treatment atau accident compensation. Jadi perlakuan yang sama bagi pekerja nasional dan asing dalam hal tunjangan kecelakaan. Ya, dulu belum ada. Kalau dia orangnya Highlander atau dia orang-orang Belanda, dia akan mendapat tunjangan. Kalau dia Inlander, pribumi, dia nggak dapat apa-apa. Nah, ini akhirnya dimunculkan politik etis ini. Nah, politik etis ini muncul ketika setelah kerja rodi, kebijakan kerja rodi dari Daendels, ya, pembangunan jalan dari ujung Jawa ke ujung Jawa. Nah, peserta kelas sekalian, nah tunjangan kecelakaan kerja ini hari ini kemudian ditarik lagi menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja atau disebut dengan Jamsostek. Karena saya yakin kalian semua pernah mendengar istilah Jamsostek, ya. Ya, sekarang istilahnya mungkin gantinya itu apa? BPJS, ya, tenaga kerjaan. Nah, Konvensi nomor 27 tahun 2009 tentang marketing of wine atau package transported by vessel. Jadi pemberian tanda berat atau pemberian tanda berat pada kapal besar, pada barang-barang besar yang diangkut dengan kapal. Dan ini diturunkan sampai hari ini. Sampai ada karung berat 100 kg, berat 20 gram. Itu wajib diatur undang-undang. Dan kalau ada package atau ada kemasan kok tidak mencantumkan berat, itu bisa kena hukum, bisa kena hukum pidana. Karena ada ketentuan di negara kita, nanti otomatis nanti pengajuan melalui pengadilan hubungan industrial tadi itu. Ini kerap kali di dalam persaingan usaha ini muncul begitu. Peserta kelas sekalian, ini harus kita ketahui. Jadi intinya kita harus tahu bahwasanya penetapan misalnya berat kopi, ya, berapa kilogram, berapa miligram, kalau minyak misalnya liter dan sebagainya, ada tangki 15.000 liter, itu memang wajib, memang ada aturannya di dalam negara perundangan. Kemudian Konvensi nomor 29 tahun 29, Konvensi nomor 29 tahun 1929 tentang farud labor, yaitu wajib kerja. Ini penting, ini kaitannya nanti dengan orang-orang yang sudah usia kerja, kok dia menganggur, ini bisa dipidanakan. Ini negara yang sudah besar itu biasanya begitu. Kok ada pemuda atau usia kerja kok nganggur, itu biasa bisa dipidanakan, bahasanya begitu. Bisa diperkarakan di pengadilan. Kok ada pemuda nganggur, nggak mau kuliah, nggak mau bekerja, ya, itu bisa diperkarakan di hadapan hukum. Pada negara-negara yang sudah mapan begitu hukumnya. Nah, Konvensi nomor 45 tahun 1945 tentang underground work atau terkait dengan bagaimana kerja wanita dalam semua macam segala urusan macam yang bersifat tambang di bawah tanah. Dulu yang bekerja di tambang atau di usaha-usaha pertambangan milik Belanda sebagai sebuah eksploitasi, biasanya emas, timah dan sebagainya, itu biasanya laki-laki, sampai kemudian wanita dilibatkan karena biasanya upah wanita atau perempuan itu jauh lebih murah ketimbang laki-laki. Dan bagaimana sebuah bidang pekerjaan industrial baik penambangan itu pasti membutuhkan tenaga perempuan, misalnya di bidang konsumsi, di bidang kesehatan, kemudian di bidang-bidang yang lainnya. Artinya keterlibatan perempuan itu tidak bisa lepas. Tetapi masalah pengupahan, fasilitas kerja, biasanya ini mendapatkan diskriminasi. Nah, muncullah undang-undang ini, undang-undang konvensi di zaman Belanda itu nomor 45 tahun 1945. Nah, dari keputusan-putusan di ILO, di internasional itu diturunkan ke dalam berbagai regulasi yang ada di Indonesia. Ini bisa kita lihat. Ada Konvensi nomor 98 tahun 1949 tentang Right of Organization of Collective Emergency, yaitu berlakunya dasar-dasar hak berorganisasi dalam perundingan bersama. Ini konvensi ini diratifikasi ke dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1956 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 yang ini memunculkan aturan perlindungan adanya serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi ketika buruh kok ingin bersatu untuk organisasi dalam sebuah perusahaan, itu dilindungi oleh undang-undang. Ketika ada pengusaha atau beberapa pihak yang melarang itu, jelas itu melanggar undang-undang. Nah, ini harus dipahami kalian semua, karena bukannya tidak mungkin kelak
kalian di antara kalian nanti ada yang mengadvokasi pihak-pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti ini. Nah, ini harus diketahui, harus didalami mengenai konvensi dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Kemudian Konvensi Nomor 100 tahun 1951 tentang Equal Remuneration. Nah, pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan yang memiliki nilai yang sama. Jadi gini loh, dulu walaupun kerjaannya sama, durasinya sama, upah laki-laki dan perempuan itu beda. Sampai kemudian muncullah konvensi ini, diatur bahwa gaji itu ya memang sesuai kinerjanya, bukan jenis kelaminnya. Ini penting. Kemudian konvensi nomor 106 tahun 1957 tentang weekly rest atau commercial and office. Jadi istirahat mingguan diatur yang kemudian istirahat mingguan bagi pekerja. Yang ini kemudian di grounding ke dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 79 ayat 2A. Sampai Undang-Undang tahun 2000 Nomor 13 ini nanti yang baru kemarin ini diratifikasi ke dalam Omnibus Law, Undang-Undang Sapu Jagat terkait ketenagakerjaan, pajak dan sebagainya. Nah, nanti itu akan menjadi sebuah pembahasan tersendiri yang saya kira agar kalian bisa mengikuti perkembangan ke hukum di Indonesia. Kemudian Konvensi Nomor 120 tentang tahun 1964 tentang higien atau commercial and office. Jadi adalah perniagaan dan kantor diatur. Jadi diatur dalam sebuah konvensi yang ini kemudian diturunkan menjadi undang-undang tahun 70 tentang keselamatan kerja. Jadi intinya keselamatan kerja mulai dari pakaian, sistem kerja, alat kerja, pengaman kerja itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang pengusaha untuk memenuhinya di dalam sebuah perusahaan, apalagi industri. Dan yang kelima, Konvensi Nomor 105 tahun 1957 tentang Abolition of Forced Labor, yaitu penghapusan kerja paksa, yang diatur kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999 tentang penghapusan kerja paksa. Jadi kerja paksa di Indonesia itu baru dihapuskan pada masa reformasi. Karena dulu orang, terutama mereka yang sudah menjadi tahanan, itu sudah menjadi hak negara untuk diperlakukan apapun, termasuk kerja paksa. Kerja paksa ya kerja sosial, tidak digaji begitu. Dan atau orang-orang dalam kondisi tertentu, misalnya wilayah tertentu, mereka bisa ditekan gajinya, ditekan tenaganya atas nama Undang-Undang Konvensi Nomor 100 atas nama kerja paksa itu tadi, sampai diratifikasi Nomor 19 tahun 1999. Ini penting sekali. Nah, ini perlu kalian teliti prakteknya hari ini bagaimana. Ketika nanti skripsi atau dan sebagainya, bagaimana sih implementasi atau aplikasi atau implementasi penghapusan kerja paksa yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat Konvensi Nomor 138 tahun 1973 tentang minimum age for administration of employment. Jadi usia minimum untuk diperbolehkan bekerja diatur, yang kemudian diturunkan ini ke dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999, masa reformasi lagi, tentang usia minimum untuk diperbolehkannya kerja. Jadi memang kalian yang mungkin generasi milenial itu kurang bisa mengikuti dulu ketika tahun 2000. Nah, ini angkatan-angkatan saya itu mengalami sendiri. Memang reformasi ini terjadi perubahan hukum, gebrakan hukum yang sangat luar biasa. Contohnya penetapan usia dalam pekerjaan. Dahulu karena tidak ada penetapan usia minimum, anak tamat SD itu boleh kerja. Tamat SMP boleh kerja. Hari ini kan sudah ditentukan di dalam undang-undang ini Nomor 20 tahun 1999 sampai nanti disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu sampai Omnibus Law. Itu ditentukan usia kerja, kemudian penetapan pajak, kemudian makanya sampai hari ini MUI dalam penetapan label halal, pajak itu sangat menunggu Omnibus Law. Karena ini menentukan penghasilan ini sangat berpengaruh kepada banyak hal. Penghasilan dipengaruhi dari bekerja kebanyakan dari para buruh. Nah, ini penting untuk
untuk kalian ketahui dan dalami. Selanjutnya adalah Konvensi nomor 111 tahun 1954 tentang Discrimination in Respect of Employment and Occupation. Jadi diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Jadi ini jangan sampai ada diskriminasi dalam sara misalnya begitu ya, hal yang sifatnya bersifat sara. Dan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Ya, ini bisa terutama yang jelas ini berlaku adalah ketika itu di dunia ASN. Ya, itu tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, berdasarkan golongan, berdasarkan agama, berdasarkan hubungan kekerabatan. Itu apapun itu tidak dibenarkan ada diskriminasi. Nomor 8. Konvensi nomor 182 tahun 1999 ketika reformasi. Ini paling beberapa titik-titik yang menghalangi perkembangan hukum di Indonesia ya ini. Yaitu prohibition and immediate action for the elimination of the worst form of child labor. Jadi pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Jadi dulu ya ada dipekerjakan. Dan itu sah-sah saja gitu loh. Makanya banyak orang tua lantas memberdayakan dalam tanda kutip anaknya atau mengkomersialkan anaknya untuk bekerja. Nah ini aturan tentang pekerjaan bagi anak ini dilarang dan diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 ketika reformasi. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Jadi nggak boleh kerjaan-kerjaan yang buruk ya. Aspek hukum tenaga kerja. Kemudian sikap aspek hukum sebelum hubungan kerja, ada aspek hukum dalam hubungan kerja dan aspek hukum setelah hubungan ketenaga kerjaan. Aspek hukum sebelum hubungan kerja yaitu penempatan kerja dalam negeri, yang kedua penempatan kerja di luar negeri, yang ketiga laporan ketenaga kerjaan di perusahaan, yang keempat pelatihan kerja. Sedangkan aspek hukum dalam hubungan kerja, yang pertama adalah perjanjian kerja, perlindungan norma kerja, pengawasan, perburuhan, hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja, yang keenam perlindungan upah dan lain sebagainya. Sedangkan aspek setelah seseorang itu setelah bekerja adalah mekanisme pemutusan hubungan kerja, hak-hak tenaga kerja yang di PHK, jam sostek khususnya untuk program kematian dan hari tua. Nah, istilah dan pengertian hubungan kerja, ada istilah determination, yaitu pemutusan hubungan kerja karena selesai atau berakhirnya usia kerja. Kemudian ada istilah dismissal, yaitu pemutusan hubungan kerja karena tindakan indisipliner, redundansi, pemutusan hubungan kerja yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, karena pertamanya ikut teknologi, dilakukanlah perampingan pekerja atau PHK. Ada retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang berkaitan dengan masalah ekonomi seperti hari ini, adanya pandemi, mereka dilakukan PHK, itu termasuk istilahnya retrenchment. Nah, saudara sekalian, siapakah yang menjadi objek hukum ketenaga kerjaan? Nah, yang menjadi objek hukum perburuhan atau ketenaga kerjaan, artinya segala sesuatu yang menjadi tujuan diberlakukannya hukum perburuhan. Jadi yang menjadi tujuannya siapa? Ada dua hal utama. Yang pertama adalah tujuan dari hukum ketenaga kerjaan terpenuhinya pelaksanaan sanksi hukuman, baik yang bersifat administratif maupun bersifat pidana, sebagai akibat dilanggarnya suatu ketentuan dalam peraturan. Yang kedua, terpenuhinya ganti rugi bagi pihak yang berhak sebagai akibat manifestasi yang dilakukan oleh pihak lain terhadap perjanjian yang telah disepakati. Nah, penjelasan umum dan penjelasan umum juga penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tujuan hukum perburuhan ketenaga kerjaan adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Serta kelas sekalian, selanjutnya unsur-unsur hukum ketenaga kerjaan. Profesor Imam Supomo menyebutkan bahwa unsur-unsur dari hukum ketenaga kerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, himpunan serangkaian peraturan, baik lisan maupun tulisan, berkenaan dengan suatu kejadian, ya hukum atau aturan itu berkembang karena terjadi suatu kejadian. Yang ketiga adalah seorang yang bekerja pada orang lain, ya adanya hukum ketenaga kerjaannya
Karena lantaran adanya orang yang bekerja. Kalau tidak ada orang bekerja tentu tidak ada hukum ini, tidak diperlukan hukum ini. Nah, sifat hukum ketenagakerjaan dilihat dari berlakunya hukum ketenagakerjaan bersifat mengatur. Ya, di mana hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat mengatur. Hal ini ditandai dengan adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa atau dengan kata lain boleh dilakukan penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian. Artinya boleh saja dilanggar. Hal tersebut banyak ditemukan dalam perjanjian kerja, aturan perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, memaksa. Jadi yang kedua sifat hukumnya adalah memaksa, di mana hukum ketenagakerjaan bersifat memaksa. Hal ini dapat dilihat dari campur tangan pemerintah untuk masalah-masalah tertentu dalam pelaksanaan hubungan kerja. Yang ketiga, hubungan publik. Hukum ketenagakerjaan bersifat hukum publik karena dalam hal tertentu, dalam pelaksanaan ini diperlukan campur tangan pemerintah, serta adanya ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut. Ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, yang pertama Luqman berpendapat bahwa ruang lingkup hukum ketenagakerjaan adalah suatu keadaan di mana hukum ketenagakerjaan tersebut berlaku, yang oleh Luqman dijabarkan dalam 4 hal. Yang pertama adalah lingkup laku pribadi, yang kedua adalah dalam lingkup ini berkaitan dengan siapa atau dengan apa kaidah hukum tersebut dapat berlaku. Yang dimaksud siapa adalah siapa saja. Oleh hukum ketenagakerjaan tersebut dibatasi hanya terbatas pada buruh dan pekerja. Artinya memang menjadi subjeknya atau objek dari peruntukan hukum. Yang kemudian adalah pengusaha, yang ketiga pemerintah. Jadi ada 3 ini yang menjadi ruang lingkupnya. Kemudian ada lagi ruang lingkup menurut waktu. Dalam ruang lingkup ini yang ditunjukkan suatu kerja tertentu yang diatur oleh hukum yang berlaku. Artinya ya selama dia bekerja di lokasi yang bersangkutan. Nah, lingkup hukum menurut wilayah itu juga bisa dalam lingkup ini berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang diberi batasan-batasan atau dibatasi oleh kaidah hukum. Nah, yang keempat ini juga bisa dilihat. Di sini bisa diperhatikan ruang lingkup waktu menurut hal ikhwal. Dalam lingkup ini berkaitan dengan hal-hal apa saja yang terjadi gitu, menjadi objek pengaturan dari suatu kaidah hukum. Jadi ya karena adanya peristiwa lah. Hukum itu terjadi karena adanya sebuah peristiwa. Nah, sistem ketenagakerjaan di Indonesia dinilai masih feodal atau tertinggal dibandingkan dengan sistem perburuhan yang ada di negara-negara maju, misalnya di Eropa atau di Amerika, di mana konsepnya itu indikator masih diaplikasikan dengan konsep upah minimum. Jadi kita masih UMR tanpa batas rasio gaji dan pembagian saham. Jadi kalau di luar negeri itu gaji bukan berdasarkan upah gitu. Jadi upah minimum minimal sebulan 1.400.000 misalnya. Bukan begitu, tetapi pekerjaan itu dibatasi dengan adanya satu tingkat kesulitan. Jadi tingkat skillnya. Yang kedua, kalau di luar negeri biasanya itu kinerja itu ditandai dengan upah itu ditandai dengan kinerja. Semakin dia bagus kerjanya, semakin dia upahnya naik, ya, gitu, bertambah. Kemudian bertingkat ketika melakukan lembur dan sebagainya. Nah, yang terakhir, karyawan itu boleh memiliki saham perusahaan sehingga karyawan itu ya bagian dari perusahaan itu sendiri, bukannya sekedar pekerja. Nah, model feodalis ini yang ditandai dengan adanya upah, ini diperparah dengan adanya dikenalkannya konsep outsourcing. Yang outsourcing itu masih dikontrakkan lagi. Nah, sistem pengupahan minimum yang tanpa dibarengi dengan konsep pembatasan rasio gaji tertentu tidak berkeadilan untuk pekerja. Idealnya dengan mengaplikasikan sistem pembatasan rasio gaji tertinggi atau terendah dan terendah, atau sistem ini disebut dengan sistem ESOP, ya, Employer Share Ownership Plan, atau kepemilikan saham bagi karyawan. Ini penting untuk digemakan oleh kalangan akademisi ke dunia kerja. Nah, ini pentingnya adanya undang-undang Omnibus Law selama ini, ya, walaupun dengan pro kontranya yang ada. Nah, kedudukan dan pentingnya hukum ketenagakerjaan ini ada 4. Pertama, ini menyangkut kaitan dengan PHK karyawan, adanya karyawan outsourcing ini menjadi tema-tema penting yang belum selesai. Kemudian inkonsistensi, artinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2013 nomor 2003 ini memiliki inkonsistensi, artinya tidak konsisten dia. Ya, menurut Profesor Aloysius Wiono dari UI,
Dia menyebutkan bahwasanya contohnya misalnya salah satunya inkonsistensi pada undang-undang ini adalah terkait perjanjian kerja waktu tertentu atau KKWT. Nah, jadi undang-undang ini menyebutkan bahwa KKWT, jadi perjanjian kerja waktu tertentu, artinya tentatif dia dikontrakkan begitu ya, merupakan perjanjian dilakukan pada jangka waktu tertentu. Namun pada pasal lain menyebutkan bahwa perjanjian kerja pada perjanjian yang bersifat tetap tidak boleh memakai aturan perjanjian kerja waktu tertentu. Artinya masih ada kontradiksi di dalam undang-undang tersebut. Nah, secara khusus inkonsistensi ini menjadi permasalahan pada undang-undang ketenagakerjaan yang paling dirugikan adalah pemerintah, pengusaha di sini. Nah, namun demikian ini masih terus bergulir, yang kemudian adanya pengadilan hubungan industrial. Ini masih menjadi, selama ini pengadilan yang mengurusi perselisihan dalam hubungan industrial bersifat yudikatif. Hal ini dianggap tidak tepat gitu loh, karena bersifat yudikatif. Karena seharusnya lembaga tersebut secara khusus menangani permasalahan hubungan industrial. Nah, alih-alih karena lembaga yudikatif, pengadilan PHI ini, pengadilan hubungan industrial ini lebih cocok pada lembaga eksekutif. Nah, tidak hanya itu, pengadilan PHI juga harus menyediakan layanan pencarian keadilan yang ramah bagi para buruh. Apalagi saat ini dalam praktiknya pertikaian antar buruh melawan pengusaha di pengadilan PHI berakhir dengan kemenangan pengusaha. Kebanyakan selalu dimenangkan oleh pengusaha. Mayoritas karena masalah finansial dari para buruh yang tidak mampu untuk melakukan gugatan atau pencarian hukum. Oleh karena itu pengadilan PHI seharusnya diberlakukan seperti PT-UN. Di situ buruh atau rakyat bisa menggugat pejabat negara, namun tidak berlaku sebaliknya. Karena hal ini diberlakukan, maka buruh bisa menggugat perusahaan, tapi perusahaan tidak bisa menggugat buruh. Nah, menurut kalian bagaimana itu? Nah, tapi itu konsep yang sedang berkembang. Sekarang sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pertama ada masa perkembangan, masa pasca kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan ketika hukum reformasi. Reformasi ini menempati suatu segmen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada zaman kolonial terdapat 4 hukum perburuhan yang diberlakukan, yaitu perbudakan, perhambaan, kerja rodi, dan ponal sanksi. Yang mana perbudakan ini dicirikan dia tidak, seorang yang sudah menjadi budak ini biasanya karena hutang, faktor hutang, karena tawanan perang, dan atau orang yang dijebak untuk menjadi wajib militer. Ini yang melawan itu akan dijadikan budak. Budak ini mereka hanya memiliki, mereka tidak memiliki apapun, tidak memiliki hak apapun, termasuk hak hidup. Jadi ringan saja ketika budak-budak itu dibunuh dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian Belanda juga mengeluarkan aturan terhadap budak untuk membatasi perbudakan ini, yaitu pernah dikeluarkan aturan pendaftaran budak. Jadi setiap yang memiliki para budak-budak itu mendaftarkan. Kemudian pajak atas kepemilikan budak dan penggantian nama untuk para budak. Jadi ada undang-undang. Karena bisa saja budak-budak itu karena ditangkap kemudian namanya hanya berupa angka saja. Jadi nama seorang seperti tahanan begitu. Namanya hanya berupa angka 01, 02 begitu. Budak 01, budak 02. Jadi namanya dihilangkan, identitasnya dihilangkan. Yang kedua ada sistem perhambaan. Sekilas hukum ini memiliki kesamaan dengan perbudakan. Hanya saja lebih ringan memang. Seorang hamba menurut hukum ini merupakan barang jaminan karena adanya hutang yang belum bisa dilunasi. Alhasil karena hutangnya belum dilunasi, seorang hamba itu akan terus mengabdi kepada majikan. Artinya ini sebagai manusia dijadikan objek agunan, ya, atas hutang yang dimiliki. Kemudian ada lagi sistem pengupahan dalam bentuk sistem ketenagakerjaan model hukum rodi, ya, kerja rodi, mungkin kalian pernah dengar ya. Yang dalam praktiknya juga tidak jauh berbeda dengan perbudakan. Pada hukum rodi, masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa atau pemerintah. Secara gratis tentu ya. Salah satu wujud kekejaman dari hukum rodi di zaman penjajahan Belanda ini adalah pembangunan Jalan Deandles sejauh 10.000 km yang menghubungkan antara Penarukan, Jawa Timur dengan Anyar di Banten. Dan juga lihat Jalan Deandles, kita lihat juga antara kalau Anda sedang menuju Jogja melintasi Kebumen jalur selatan, nah itu merupakan Jalan Deandles. Kita lihat hasil pekerjaannya memang jalannya bagus, lurus. Karena pada waktu itu tidak ada yang bisa melawan pemerintah untuk menyerobot lahan-lahan milik rakyat.
Sistem yang dikembangkan lainnya adalah Ponal sanksi, ya, menjadi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang berlaku setelah hukum Rodi. Kemunculan hukum ini diawali dengan adanya Agrariswet atau Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Pada masa ini muncul banyak perusahaan dan perkebunan swasta berskala besar. Ini mulai perburuhan ketenagakerjaan yang mulai baru. Nah, pada awalnya Ponal sanksi ini diberlakukan Polstraf atau Polistraflegmen, peraturan pidana polisi. Peraturan ini lebih menitik beratkan pada kepentingan majikan dan akhirnya dihapus pada tahun 1879. Keberadaannya digantikan oleh Kuli Ordonanti 1880. Ini zaman era Diponegoro, ya, yang kemudian dikenal dengan nama Ponal sanksi. Nah, pada hukum terbaru ini pemerintah kolonial Belanda itu melarang adanya pemaksaan setelah adanya Kuli Ordonanti. Jadi memang tetap para pekerja-pekerja itu walaupun Rodi itu tetap wajib mendapatkan hak hidup mereka. Mereka dilarang untuk dipaksa, diancam, diperas, dan selain itu perjanjian antara buruh dan majikan harus dilakukan secara tertulis dengan rentang waktu yang tentu. Jadi ketika peraturan dilanggar bakal ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya, baik majikan maupun buruhnya. Dulu perjanjian itu ketika perburuhan dan perbudakan hanya tidak ada hitam di atas putih, ya, hanya anggapan dan klaim dari para pihak-pihak yang berkuasa. Nah, setelah Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno mengeluarkan beberapa aturan yang memberi perlindungan kepada para pekerja. Anda bisa lihat ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 47 tentang kecelakaan kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai dasar-dasar dan hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, kemudian Permenaker Nomor 90 Tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh. Nah, ketika Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan kunci dari Orde Baru adalah stabilitas, artinya tidak boleh ada keributan sedikit pun. Nah, akhirnya lahirlah yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila. Nah, ini sebuah propaganda di mana terjadi hubungan ini dibuat dengan berlandaskan Pancasila. Jadi barang siapa yang keluar dari garis hubungan perburuan ini akan dianggap melawan Pancasila. Di lapangan nanti ada lembaga bipartit, tripartit, serta kesepakatan kerja bersama yang keanggotannya diambil dari pihak-pihak terkait. Nah, ketika reformasi, Presiden Habibie pada awal kepemimpinannya meluncurkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 yang memberikan perlindungan hak berorganisasi. Selain itu, ada pula ratifikasi aturan ILO terkait usia minimum untuk bekerja. Pada masa pemerintahan ini juga diluncurkan Perpu yang mengatur tentang pengadilan HAM. Ya, ketika zaman Presiden Abdurrahman Wahid dilakukan perlindungan terhadap para pekerja atau serikat buruh. Upaya perlindungan itu dilakukan dengan peluncuran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat kerja. Nah, baru tahun 2000 ini serikat kerja diperbolehkan, dilegalkan. Selain sebagai upaya perlindungan, undang-undang ini juga dipakai sebagai sarana untuk memperbaiki iklim demokrasi pada saat itu. Nah, pada zaman Megawati, Presiden Megawati mengeluarkan aturan mengenai buruh yang sangat drastis, di mana diluncurkan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keberadaan undang-undang ini menjadi pengganti dari 15 aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya telah ada. Terdapat dua undang-undang yang dibuat dengan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta Undang-Undang Nomor 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, sekarang tugas kalian adalah pemuda desa tak kerja. Mereka di
Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar.